Selamat pagi anak-anak kelas 3. Apa kabar semuanya? Mister harap semua baik-baik saja ya di rumah. Dan anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya Mister akan memimpin kita dalam doa ya, biar Tuhan menolong kita dalam belajar bahasa Indonesia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan kami akan belajar bahasa Indonesia. Tolong anak-anak-Mu Tuhan, biar mereka boleh mengerti dan boleh memahami apa yang dipelajari di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak yang belajar dari rumah. Engkau memberkati mereka, kesehatan mereka, biarlah Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Dalam nama Yesus kami menyerahkan pelajaran kami di dalam tangan kasih-Mu. Haleluya, amin. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah bahas ya tentang makhluk hidup membutuhkan makanan. Ya, hari ini juga kita masih akan menyambungkan pelajaran kita karena masih berkaitan. Jadi anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang makhluk hidup membutuhkan makanan. Mister ulang lagi bahwa kita hidup, manusia, hewan dan tumbuhan itu membutuhkan makanan. Baik, anak-anak, buka di halaman 5 di ayat belajar. Kita akan melihat penjelasan di atas. Mister akan jelaskan, setelah itu baru Mister kasih tugas. Baik anak-anak, kita lihat di atas bahwa makanan sangat penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik anak-anak, itu makanan itu sangat penting. Jadi anak-anak, makan itu sangat penting baik manusia, hewan dan tumbuhan. Jadi makan itu sangat penting ya anak-anak bagi manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, kenapa manusia, hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan? Jadi anak-anak, manusia, hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk apa? Untuk bertahan hidup, melakukan aktivitas dan bekerja. Jadi anak-anak mungkin bertanya-tanya, kok mungkin tumbuhan tidak melakukan aktivitas? Jadi anak, tumbuhan itu termasuk makhluk hidup, tapi dia tidak bisa berpindah tempat, tapi dia melakukan aktivitasnya dengan cara bertumbuh. Nah, itu tumbuhan. Sedangkan manusia dan hewan melakukan aktivitas dengan cara bergerak, sedangkan tumbuhan melakukan aktivitas ya diam di tempat, tapi dia melakukan aktivitas dengan cara bertumbuh. Nah, itu pengertiannya. Baik anak-anak, makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Jadi makanan kita terdiri dari hewan atau tumbuhan. Jadi makanan manusia itu terdiri dari hewan dan tumbuhan ya, atau tumbuhan dan hewan. Ya, sebaliknya begitulah. Jadi anak-anak, makanan kita itu berasal dari hewan dan tumbuhan. Contohnya hari ini mungkin mama masak sayur ya, itu berasal dari tumbuhan. Seperti kangkung, seperti kol, seperti bayam. Nah, itu makanan yang berasal dari tumbuhan. Nah, yang berasal dari hewan, contohnya mungkin bagi anak-anak, mama minta ayam goreng ya, beli daging ayam yang mentah lalu digoreng ya, jadilah ayam goreng. Atau bilang, mama saya pengen makan daging sapi ya, beli ke pasar. Nah, itu makanan yang berasal dari hewan. Jadi makanan manusia itu berasal dari hewan dan tumbuhan, itu makanan manusia. Nah, terus anak-anak, kita lihat berikutnya makanan pada tumbuhan. Jadi anak-anak, tapi sebelumnya kita sebelum melihat makanan pada tumbuhan, kita akan melihat perbedaannya. Jadi anak-anak, bagaimana dengan tumbuhan? Apakah makanan tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Jadi bagaimana dengan tumbuhan? Anak-anak, tumbuhan beda ya dengan manusia dan hewan. Jadi apakah makanan tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Anak-anak, di sini tentu saja beda. Oke, mari kita lihat. Tentu saja tidak sama ya, atau beda. Jadi anak-anak, mari kita lihat. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Jadi tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Nah, anak-anak, di sini kita lihat
tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Jadi tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri. Ya, begitupun seperti kita manusia. Kalau kita mau makan, ya tentu saja pasti membuat makanan sendiri ya. Kecuali anak-anak yang anak-anak sekarang kan masih umurnya di bawah 10 tahun, jadi masih membutuhkan bantuan dari orang tua. Tapi kalau sudah besar kayak Mister, ya ketika mau makan tinggal kalau tidak ada ya buat sendiri. Nah begitupun dengan manusia kan. Nah manusia itu juga bisa membuat makanan sendiri. Jadi sudah ada makanan tapi pengolahannya pasti sendiri. Nah begitupun dengan tumbuhan. Nah anak-anak proses pembuatan makanan pada tumbuhan dia melakukannya dengan ada sistem, yaitu dengan proses fotosintesis. Coba anak-anak lihat di gambar di sana itu ada cahaya matahari, terus ketika ada cahaya matahari tumbuhan itu akan melakukan fotosintesis dengan menangkap cahaya melalui daunnya yang disebut dengan karbon dioksida. Nah di situ fotosintesis, kita lihat ya pengertian fotosintesis. Jadi anak-anak kita lihat pengertian dulu fotosintesis. Nah fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida atau CO2. Jadi fotosintesis adalah proses gas karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara dan air. Jadi di situ kan anak-anak bisa lihat di gambar. Jadi nah yang berikut karbon dioksida itu yang tadi disebut fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara dan air yang disebut dengan H2O yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi H2O itu mengambil makanan dari dalam tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Jadi kita lihat pada gambar di atas. Baik anak-anak, jadi itu perbedaan antara proses pengolahan makanan atau ya pembuatan makanan pada hewan, manusia dan tumbuhan. Tapi manusia dan hewan berbeda ya dengan tumbuhan. Jadi anak-anak itulah disebut dengan manusia membutuhkan makanan dan disebut dengan proses makanan pada manusia. Jadi anak-anak, manusia itu sangat membutuhkan makanan. Begitupun dengan kita. Seandainya kalau kita tidak makan, apa yang terjadi? Ya, otomatis kita lemas, otomatis kita sakit, otomatis pasti kita tidak bisa bekerja. Ya anak-anak, begitupun dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan tidak membutuhkan makanan, ya otomatis dia akan layu dan dia akan mati. Jadi anak-anak, semua makhluk hidup itu membutuhkan makanan. Membutuhkan makanan untuk apa? Dapat bertahan hidup. Jadi itulah proses pembuatan makanan atau proses pertumbuhan pada manusia, hewan dan tumbuhan. Nah, anak-anak, hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu ya. Jadi, Mister akan kasih tugas. Anak-anak coba baca, lihat ya di paling bawah, ayo berlatih halaman 5, ayo berlatih. Cobalah pelajari kembali teks di atas, lengkapi kalimat berikut dengan pilihan kata yang tepat. Jadi anak-anak nanti kerjakan nomor 1 sampai nomor 5. Jawabannya anak-anak bisa baca di teks yang tadi sudah Mister jelasin di bagian atas. Silahkan cari jawabannya di sana. Nah, kira-kira contohnya nomor 1. Tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah melalui apa? Nanti anak-anak cari sendiri. Kira-kira daun atau akar atau karbon dioksida atau makanan atau matahari. Nanti anak-anak silahkan cari jawaban sendiri. Nanti tidak tahu silahkan baca di atas. Kira-kira tumbuhan menyerap air yang ada di dalam tanah melalui apa? Kira-kira melalui daun, batang atau apa? Nanti anak-anak cari sendiri. Oke anak-anak, jadi pertemuan kita cukup sampai hari ini. Mister tidak mau kasih tugas banyak-banyak karena ingat anak-anak juga harus mengerjakan tugas yang lain biar bisa fresh, bisa
bisa mengerjakan tugas dengan baik. Jadi anak-anak, hari ini pertemuan kita bahasa Indonesia sampai hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kita akan jumpa lagi di minggu depan di jam yang sama ya. Dan kita akan menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, dan Mister akan berdoa buat anak-anak biar kalau mengerjakan tugas tidak ada gangguan, tetapi anak-anak fokus untuk mengerjakan tugas. Baik anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai belajar, dan anak-anakmu yang di rumah akan mengerjakan tugas. Kiranya Engkau menolong mereka, kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, biarlah mereka boleh mengerjakan tugas, dan biarlah mereka boleh menjadi anak-anak yang membanggakan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan mereka, berkati orang tua mereka dalam pekerjaan mereka, biar mereka boleh melakukan aktivitas di rumah dengan baik. Dalam nama Yesus kami kirim pelajaran kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.